Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi kami. Anggota kelompok saya sendiri, Nasrul Ihsan, Sakila, Saufi Amalia, Sahrina. Baiklah. Yang pertama, spektrum elektromagnetik. Pengertian spektrum elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik merupakan suatu berkas sinar atau dikenal dengan spektrum yang luas karena luas tenaga elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Maka berbagai panjang gelombang tersebut diklasifikasikan menjadi spektrum. Klasifikasi tenaga tersebut diantaranya spektrum kosmik, gamma X, ultraviolet, tampak, inframerah, termal, gelombang mikro, dan radio. Spektrum elektromagnetik yang bergerak dan masuk ke permukaan bumi tidak semua spektrum masuk, tetapi hanya sebagian kecil spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Spektrum yang mampu mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atmosfer yang disebut dengan jendela atmosfer. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet, medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan benda magnet saling tegak lurus. Dan ketiga dasar kelistrikan kemagnetan di atas, Maxwell melihat adanya suatu pola dasar medan magnet yang berubah terhadap waktu yang membangkitkan medan listrik yang juga berubah-ubah terhadap waktu, dan medan listrik yang berubah terhadap waktu juga dapat menghasilkan medan magnet. Jika proses ini berlangsung secara kontinu, maka akan dihasilkan magnet dan medan listrik secara kontinu. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang dapat terbatas hanya pada suatu seharga saja, tetapi dapat berubah secara tidak terbatas di dalam sebuah kontinum. Kata ini berevolusi dari alien kuno specter yang berarti hantu. Tapi arti modern sekarang berasal dari penggunanya dalam ilmu alam. Pengguna pertama kita spektrum dalam ilmu alam adalah di bidang optik untuk menggambarkan pelangi dan warna dalam cahaya tampak ketika tersebut terbersih dari sebuah prisma, dan sejak itu diterapkan sebagai analog di berbagai bidang lain di kelompok bersama dan dipelajari di bawah sebuah topik untuk kemudahan diskusi. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik merupakan hasil rekam media yang menunjukkan urutan kelas gelombang berdasarkan panjang gelombang atau energi. Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, hasilnya kecepatan cahaya 3000 mms yaitu 300 mms yaitu 300 mMh. Energi dari foton adalah 4.1 F per Hz yaitu 4.1 Lux VGH. Panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1,24 JUVM. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio atau TV. Gelombang radio merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil atau paling panjang. Gelombang radio berada dalam frekuensi yang halus, meliputi beberapa Hz, GHz, atau GHz atau 10 Hz. Gelombang radio banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi, siaran TV, radio, dan jaringan telepon seluler. 2. Gelombang mikro. Rentang frekuensi gelombang mikro terbentang dari 3 Hz hingga 300 GHz. Frekuensi sebesar ini dihasilkan dari rangkaian osilator pada alat-alat elektronik. Gelombang mikro dapat diserap oleh suatu benda menimbulkan efek pemanasan pada benda tersebut. Sebuah sistem pemanasan berbasis NUV dapat memanfaatkan gejala ini untuk masak benda. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah atau infrared air termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan benda dalam rentang frekuensi 300 GHz sampai 400 GHz.
Sinar inframerah dihasilkan oleh proses di dalam Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dan karenanya juga energi yang paling besar. Sinar gamma memiliki rentang frekuensi dari 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat 22. Sinar gamma dihasilkan melalui proses di dalam inti atom atau nuklir. Daya tembusnya besar sekali, sehingga menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan hidup. Cahaya tampak. Dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik, cahaya atau sinar tampak hanya menempati pita sempit di atas sinar inframerah. Spektrum frekuensi sinar tampak berisi frekuensi di mana mata manusia peka terhadapnya. Frekuensi sinar tampak membentang antara 40.000 dan 80.000 atau bersesuaian dengan panjang gelombang antara 380 dan 780. Cahaya yang kita rasakan sehari-hari berada dalam rentang frekuensi ini. Cahaya yang dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrina. Saya akan melanjutkan materi dari Nasrul Ihsan tentang sumbu kamera. Nah, sumbu kamera itu dapat dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan arah sumbu kamera ke permukaan bumi. Yang pertama, foto vertikal atau foto tegak atau ortofotograf, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua, foto condong atau foto miring atau oblique photograph, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Nah, sudut pada foto condong umumnya sebesar 100 atau lebih besar dari 100. Namun, jika sudut kemiringannya masih berkisar antara 1 sampai 40, maka foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai citra tegak. Dari foto condong tersebut dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian, di antaranya foto tegak atau low oblique photograph, yaitu jika cakrawala tidak tergambar pada citra. Yang kedua, foto sangat condong atau high oblique photograph, yaitu jika pada foto tampak cakrawalanya akan menghasilkan yang lebih bagus lagi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman kita, yaitu Sofi Amalia. Selanjutnya, sudut liputan kamera. Berdasarkan sudut liputan kameranya, citra foto dibedakan atas 4 jenis, yaitu sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar. Berdasarkan jenis kamera yang digunakan, citra udara dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan foto hanya tergambar oleh satu lembar citra. Yang kedua, foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Proses pembuatannya dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu multikamera atau beberapa kamera yang masing-masing diarahkan ke satu sasaran, kemudian kamera multilensa atau satu kamera dengan beberapa lensa, dan kamera tunggal berlensa tunggal dengan pengurai warna. Foto jamak masih dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu foto multispektral, yaitu beberapa citra untuk daerah yang sama dengan beberapa kamera, atau satu kamera dengan beberapa lensa. Setiap lensa menggunakan saluran atau band yang berbeda, yaitu biru, hijau, merah, serta inframerah pantulan. Yang kedua, foto dengan kamera ganda, yaitu pemotretan di suatu daerah dengan menggunakan beberapa kamera atau jenis film yang berbeda, misalnya pakromatik dan inframerah. Selanjutnya, warna yang digunakan. Berdasarkan warna yang digunakan, citra udara dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu foto berwarna semu atau foto inframerah berwarna. Pada foto berwarna semu, warna objek tidak sama dengan warna citra. Misalnya, vegetasi yang berwarna hijau dan banyak memantulkan
spektrum inframerah tampak merah pada foto. Yang kedua, foto warna asli, yaitu foto pankromatik berwarna. Selanjutnya yaitu sistem wahana. Berdasarkan jenis wahana atau media yang digunakannya, citra udara dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu foto udara, yaitu foto yang dibuat dengan cara menggunakan media pesawat atau balon udara. Yang kedua, foto satelit atau foto orbital, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan media atau wahana satelit. Selanjutnya, citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra non-foto dibedakan atas spektrum elektromagnetik yang digunakan, sensor yang digunakan, dan berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam proses penginderaan jauh, citra non-foto dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu citra inframerah thermal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah thermal. Penginderaan pada spektrum ini didasarkan atas perbedaan suhu objek dan daya pancarnya pada suhu citra yang tercermin dari perbedaan rona atau warnanya. Yang kedua, citra radar atau citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber di luar tenaga matahari atau buatan. Adapun citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu menggunakan sumber tenaga alamiah. Selanjutnya, sensor yang digunakan. Berdasarkan sensor yang digunakannya, citra non-foto dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Yang kedua, citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak, tetapi salurannya sempit. Citra multispektral masih dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu citra RBF dan citra MMS. Ketiga, wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dibagi menjadi dua, yaitu citra dirgantara atau citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contoh citra inframerah thermal, citra radar, dan citra MSS. Citra dirgantara ini jarang digunakan. Yang kedua, citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi berdasarkan penggunaannya, yaitu citra satelit untuk penginderaan planet, citra satelit untuk penginderaan cuaca, citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, dan citra satelit untuk penginderaan laut. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.